Berikut ini yang bukan merupakan pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah: A. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran presiden menurut Undang-Undang Dasar. B. Proses pengangkatan anggota Komisi Yudisial. C. Proses penetapan anggota Hakim Konstitusi. D. Proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung. E. Proses penetapan Hakim Agung. Oke. Coba, kalau proses penetapan Hakim Agung ini diatur pada pasal 24A ayat 3 ya. Ayat 3. Oke, berarti ini termasuk ya. Tapi di sini yang ditanyakan yang bukan ya. Terus pengangkatan anggota Komisi Yudisial, ini proses pengangkatan anggota Komisi Yudisial ini diatur dalam pasal 24B ayat 3 ya. Nah, terus proses penetapan anggota Hakim Konstitusi. Nih, proses penetapan anggota Hakim Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat 3 ya. Terus putusan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran presiden terhadap Undang-Undang Dasar dalam penyelenggaraan negara itu diatur dalam pasal ini pasal 24C ayat 24C ayat 2 ya. Nah, yang bukan tuh yang ini nih, proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung ya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang B ya. Salah satu peran Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Contoh peran tersebut ditunjukkan oleh pilihan A. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar. B. Peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari Pancasila. C. Peraturan A tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan Pancasila. D. Pancasila menduduki posisi pertama dan hierarki tata urutan perundang-undangan. E. Semua benar. Oke. Jadi Pancasila kan sebagai dasar negara ya. Jadi kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Artinya semua peraturan dapat diuji dengan Pancasila ya. Semua peraturan dan perundang-undangan dapat diuji dengan Pancasila. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau peraturan itu menyimpang dan tidak sesuai dengan Pancasila? Bila tidak, maka batal ya. Batal demi hukum. Dibatalkan demi hukum. Dibatalkan demi hukum. Nah, bisa aja peraturan itu bisa berlaku bila direvisi atau diganti dengan peraturan lain yang sejiwa atau selaras dengan Pancasila, atau diganti dengan peraturan lain yang sejiwa dengan Pancasila. Jadi harus selaras dengan Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara kita ya. Oke, ini nih yang menggambarkan pernyataan ini adalah yang C nih, peraturan A tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Ya kalau nggak bertentangan dengan Pancasila ya harus dibatalkan ya demi hukum ya. Nih. Oke. Dalam suatu perjamuan makan, jika disajikan nasi goreng maka ayam goreng juga disajikan. Jika ayam goreng disajikan maka buah-buahan juga disajikan. Maka kesimpulannya A. Jika nasi goreng tidak disajikan, maka buah-buahan tidak disajikan.
B. Jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan tidak disajikan. C. Jika buah-buah tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan. D. Jika buah-buahan disajikan, maka ayam goreng juga disajikan. E. Jika buah-buahan disajikan, maka nasi goreng juga disajikan. Oke, saya sedikit jelasin tentang penarikan kesimpulan dengan metode silogisme. Jadi gini, misalkan jika P maka Q, terus jika Q maka R, kesimpulannya kalau ini kan positif ya, P Q R nya positif, kesimpulannya gini, coret aja nih Q ya, P maka R. Tapi ini setara dengan kita ambil kontraposisinya. Kontraposisinya ini maksudnya ini dibalik R maka P, tapi kasih tanda negasi, ingkarannya, lawannya ya. Apa sih maksudnya ini? P maka R jadi negasi R maka negasi P. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Jika Amir lapar, maka Amir makan, ya. Ini P maka R. Ini sama aja dengan kita balik jika Amir tidak makan, maka Amir tidak lapar. Sama aja nih artinya nih, yang atas ini sama yang bawah ini sama. Jadi dibalik tapi dikasih lawannya ya, negasinya. Oke. Ini hanya konsep aja yang harus kita pahami ya. Oke. Saya hapus ya. Saya hapus. Oke, terus kita lihat nih. Nih. Jika nasi goreng, maka ayam goreng. Maka P maka R ya. Terus ayam goreng jangan pakai R deh, Ki ya. Ki. Terus kan ini nih, kan nasi gorengnya P, ayam gorengnya Ki. Ini ayam goreng, maka Ki dong di sini. Maka buah-buahannya R ya. R. Nah, coret aja nih simpelnya. Jadi P maka R. Jadi kesimpulannya, jika nasi goreng maka disajikan buah-buahan. Ada kah? Nggak ada. Nah, berarti kita cari kontraposisinya, kita balik ya. R maka P, tapi dikasih negasi. Maksudnya kalau buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan gitu ya. Nih, yang C. Jika buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan gitu ya. Oke, jadi konsep yang tadi harus dipahami ya. Konsep penarikan kesimpulan dengan metode silogisme. Jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,20 dan Q bilangan yang menyatakan 6,20 dari 0,475, maka gimana hubungan antara P dan Q ya? Nah, yang ditanyakan hubungan antara P dan Q. A. P kurang dari Q. B. P lebih dari Q. C. P tidak sama dengan Q. D. P sama dengan Q plus 0,5. E. P sama dengan Q ya. Ini pasti bukan ya, antara dua ini ya. Kenapa coba? Kalau tidak sama dengan, berarti pasti kurang dari atau lebih dari dong, iya nggak? Begitu juga dengan ini, pasti nggak sama dengan juga kan? Pasti lebih dari kurang dari, makanya C sama D ini nggak mungkin. Jadi kita bisa mendeterminasi pilihan-pilihan jawaban yang nggak mungkin ya. Ya udah. Sebenarnya soal ini simple ya. Kan gini. 0,475 0,475% dari ya. Persen kan per 100 ya. Dari ini, dari 6,20. Ini kan yang P ya. Terus Q-nya 6,20%, berarti per 100 dari 0,475. Ini kan Q ya. Nah, coba lihat bentuknya. Ini kan sama aja ya. Ini bedanya hanya yang ini duluan dibagi 100 baru dikali 6,25. Kalau ini dibagi 100 6,20 ya.
Yang ini 6,20 dibagi 100 baru dikali 0,75. Sama aja kan? Ya. Karena operasi perkalian sama penjumlahan itu sama kuatnya ya. Oke, sehingga bisa kita simpulkan bahwa P itu sama dengan Q ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. Di jalan raya yang sering Anda lewati, jalan-jalannya banyak yang mengalami kerusakan. Sikap Anda A. Menghindarinya, tetapi tidak berusaha untuk menyampaikan kejadian tersebut. B. Berpura-pura tidak tahu karena bukan tanggung jawab saya. C. Masa bodoh dengan hal tersebut karena nanti pasti ada yang akan memperbaikinya. D. Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. E. Mengajak sesama pengguna jalan untuk mengajukan protes. Di sini yang diperlukan adalah proaktif ya. Di sini yang diperlukan adalah proaktif. Jadi kita harus proaktif ya. Coba yang ini. Ini masa bodoh, ini paling buruk ya. Ini satu. Nah, yang ini segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Ini yang memiliki ada gugahan dari hatinya untuk mengajukan perbaikan. Kalau ini kurang bagus karena mengajukan protes ya. Tapi setidaknya dengan ini pihak yang berwajib atau instansi terkait akan mengetahui adanya kerusakan jalan ya. Cuma kata protes ini ya yang nggak bagus ya. Protes biasanya lebih ke kritik ya, harusnya disampaikan dengan baik ya. Segala sesuatu tuh nggak harus diprotes ya. Ini menghindari tetapi tidak berusaha menyampaikan kejadian tersebut. Kalau ini berpura-pura tidak tahu karena bukan tanggung jawab saya. Ini poinnya 2 ya. Terus yang ini menghindarinya, berarti ada usaha untuk keselamatan diri ya. Oke, seperti ini poinnya ya.